Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang himpunan. Kita masuk ke pertemuan kelima. Materi ini ada di Matematika SMP kelas 7. Hari ini kita akan membahas tentang himpunan kuasa dan juga kesamaan dua himpunan. Yuk kita mulai saja. Yang pertama ini tentang himpunan kuasa. Jika ada himpunan kuasa dari himpunan A, itu maksudnya adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Jadi himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Dilambangkan dengan PA atau P dari satu himpunan, himpunan kuasa dari himpunan A. Ini di sini A-nya nanti bisa diganti ya, misalkan himpunan B berarti di sininya PB. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Itu rumusnya sama dengan 2 kali N. 2 pangkat N ya. Pangkat N, N-nya di sini adalah banyaknya anggota dari himpunan A tersebut. Oke, untuk lebih jelas kita lihat di sini. Diketahui himpunan B sama dengan A, B, C, D. Tentukan semua himpunan bagian dari himpunan B. Yang kedua nanti banyaknya himpunan kuasa dari himpunan B. Yang ketiga banyaknya himpunan bagian yang jumlah anggotanya adalah 3. Kita lihat di sini untuk menjawab semua himpunan bagian dari B. Yang pertama himpunan bagian nanti jumlahnya itu adalah 0. Maksudnya yang jumlahnya 0 itu adalah himpunan kosong nih. Jadi himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari semua anggota suatu himpunan. Jadi kalau ada himpunan B itu A, B, C, D, ya pasti kalau anggotanya 0 itu himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu semua, dia adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Oke, jadi nanti berapapun anggotanya di sini, misalkan A, B, C saja, pasti dia punya himpunan kosong. Oke, nanti dimulainya dari himpunan kosong. Jadi yang anggotanya 0 itu adalah ya himpunan kosong. Yang kedua, himpunan bagian yang jumlah anggotanya 1. Yang jumlah anggotanya 1 berarti mereka penulisannya begini ya. Kurung kurawal buka, A, kurung kurawal tutup. Kemudian koma, kurung kurawal buka lagi, B, kurung kurawal tutup. Selanjutnya, koma C, koma D. Jadi yang satu anggotanya jumlahnya 1 ya A, koma B, koma C, koma D. Oke, lanjut ya. Yang himpunan bagian jumlah anggotanya 2 yaitu berarti kombinasinya AB, AC, AD, BC, BD, CD. Nanti kombinasi aja A, B, 1. Kemudian AC, 2. AD, 3. Kemudian A udah B, BC, kemudian BD, kemudian yang terakhir CD. Oke, di sini ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi himpunan bagian yang jumlah anggotanya 2 itu ada 6 ya nanti di sini. Tadi yang anggotanya kosong ya ada 1, himpunan kosong itu sendiri. Yang jumlah anggotanya 1 ada 4. A, B, C, D. Yang jumlah anggotanya 2, di sini tadi A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, C, D ada 6. Kemudian yang jumlah anggotanya 3. Nah, ini kombinasinya A, B, C, A, B, D, A, C, D, B, C, D. Oke. Nanti kalau kita tulis CBA misalkan, nanti sama ya, ABC itu sama dengan CBA, makanya nanti CBA nggak usah ditulis lagi. Jadi yang anggotanya 3, anggota A, B, dan C, itu satu kombinasi, kemudian ABD, ACD, BCD. Ada jumlahnya 4. Oke, himpunan bagian yang jumlah anggotanya 4. Tadi yang jumlah anggotanya 3 ada 4, sekarang yang jumlah anggotanya 4 ada 1 aja, ABCD. Oke, jadi untuk menjawab yang B atau yang A itu ya semua himpunan bagian dari B itu ya yang ini. Yang himpunan bagian yang jumlah anggotanya 0, yang jumlah anggotanya 1, yang jumlah anggotanya 2,
yang jumlah anggotanya 3, yang jumlah anggotanya 4. Kalau di sini ada A, B, C, D, E, nanti ya tinggal ditambahin jumlah anggotanya 5. Tapi kombinasi yang 2, 3, 4 itu berubah ya. Kalau misalkan A, B, C, D, E. Nanti ikutin aja. Berarti kemungkinannya bagaimana tuh kombinasinya. Kalau sampai D ya A, B, C yang 3 ya. Terus A, B, D, A, C, D, B, C, D. Nanti kalau ada E berarti A, B, C, A, B, D, bisa A, B, E ya. Kalau misalkan ada E-nya. Tapi karena cuma sampai A, B, C, D berarti A, B, D. Oke. Kita lihat yang B. Banyak himpunan kuasa dari himpunan B. Jadi himpunan kuasa kan rumusnya itu yang banyaknya ya. N itu menunjukkan banyaknya. Banyaknya himpunan kuasa dari A di sini. Berarti kalau ditanya banyaknya himpunan kuasa dari B itu simbolnya dilambangkan NPB. Karena himpunannya himpunan B. Rumusnya sama, 2 pangkat N. N itu menunjukkan jumlah anggota B. Tadi ada 4 ya, A, B, C, D. Ada 4, berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. Atau kalau dari yang atas ini kita tambah, itu bisa dapat juga tuh. Maksudnya yang anggotanya 0 kan tadi ada 1. Yang anggotanya 1 ada 4 ya. Yang anggotanya 2 ada 6. Yang anggotanya 3 ada 4 juga. Yang anggotanya 4 ada 1. Jadi kalau kita tambah 1 ditambah 4, 5. Ditambah 6, 11 ditambah 4, 15 ditambah 1, 16 juga. Nah, bisa kita hitung dari banyaknya seluruh himpunan bagian tadi. Totalnya itu ada 16 atau pakai rumus yang 2 pangkat N ini sama. Oke, kita lihat yang C, banyak himpunan bagian yang jumlah anggotanya 3. Tadi kan himpunan bagian yang jumlah anggotanya 3 itu ABC, ABD, ACD, BCD ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti jawabannya banyak himpunan bagian yang jumlah anggotanya 3 adalah 4. Berjumlah 4 nih. 4 pasang ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita lanjut. Kesamaan dua himpunan sekarang. Di sini hukumnya atau prinsipnya, dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Nah, itu maksudnya gimana? Kita baca dulu yang ini ya. Jika NA sama dengan NB, maka himpunan A dan B, himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Kalau cuma jumlahnya yang sama, mereka dikatakan ekuivalen. Tapi kalau nanti anggotanya sama dan jumlahnya sama, mereka dikatakan himpunan yang sama. Contoh di sini, untuk lebih jelas, diketahui A itu anggotanya MURAH, murah ya. Kalimat kata murah ini mempunyai huruf MURAH. Jadi murah MURAH ini hurufnya itu dan B di sini sama nih. Harum, HARUM. Jadi himpunan A itu dia terdiri dari kata huruf M, U, R, A, H. B juga sebenarnya sama ya, harum itu kan kalau dibaca dari belakang nih M, U, R, A, H sama aja ya. Jadi karena A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A, oke, serta dan NA sama dengan NB yaitu sama-sama jumlahnya 5, maka himpunan A sama dan ekuivalen dengan himpunan B. Oke, dikatakan sama jika nanti kan dia himpunan A merupakan himpunan bagian dari B dan B itu himpunan bagian dari A.
Di sini kan karena anggotanya sama ya, huruf M, U, R, A, H. Di sini juga sama, ada M, U, R, A, H. Jadi karena mereka sama-sama himpunan bagian, A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A, serta NA sama dengan NB yaitu sama-sama 5 jumlahnya, maka hubungan dari kedua himpunan itu adalah sama dan ekuivalen. Oke, himpunan A sama dan ekuivalen dengan himpunan B. Oke, coba di bawahnya nih, jika diketahui A sama dengan ABCD dan B sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kan A itu bukan himpunan bagian dari B. ABCD itu kan bukannya 1, 2, 3, 4 ya. Mereka tidak sama nih. Tetapi kita lihat NA sama dengan NB. Jumlah anggota A sama dengan jumlah anggota B, yaitu sama-sama jumlahnya 4 kan. ABCD 4, 1, 2, 3, 4 jumlahnya 4. Oke, karena A bukan himpunan bagian dari B, maka himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Dia begitu, tidak sama. Tetapi karena NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Oke, kalau cuma sama jumlah anggota himpunannya, maka mereka bisa dikatakan ekuivalen. Tapi kalau anggota A sama dengan anggota B, dia hubungannya sama dan ekuivalen. Oke, gitu ya. Oke, mudah-mudahan jelas. Berikut ada latihan soal yang bisa dikerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.